Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas video pembahasan IPS kelas 7 dengan tema asal-usul nenek moyang Indonesia. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta di like supaya pembahasan kali ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita ke pembahasan materinya. Di mana yang akan kita bahas nenek moyang asal Indonesia menurut Dr. Randos Muhammad Ali, lalu menurut Moins, lalu menurut Profesor H. Krum, dan menurut Muhammad Yamin. Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia yang datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum dengan perahu bercadik satu, yang dimana gelombang kedua terjadi tahun 1900 sampai 500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri menggunakan perahu bercadik dua. Lalu yang kedua menurut Moins, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Akibatnya, mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Lalu menurut Profesor H. Krum, asal-usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah karena pada daerah Cina Tengah terdapat sumber-sumber sungai besar. Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Lalu yang keempat menurut Muhammad Yamin, berdasarkan penyelidikan ada 3 teori nenek moyang bangsa Indonesia berasal. Pertama, nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan dan Champa, yang dimana teori ini didukung oleh Muhammad Ali dan Kern, di mana sekitar tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa di Yunan dan Champa sebagai akibat desakan bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat. Lalu yang kedua, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Teori ini merujuk pada pendapat Muhammad Yamin yang didukung dengan penemuan fosil-fosil dan artefak-artefak manusia tertua di wilayah Indonesia dalam jumlah yang banyak. Lalu teori yang ketiga, masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu, di mana teori ini merujuk pada pendapat Hogan, di mana bangsa Melayu menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu memasuki Indonesia melalui dua jalan, yaitu jalan barat dari Semenanjung Malaya ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah Indonesia. Lalu jalan timur dari Semenanjung Malaka ke Filipina dan Minahasa, serta selanjutnya menyebar ke beberapa daerah Indonesia. Lalu Deutero Melayu, di mana Deutero Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu ke Indonesia mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Bangsa Deutero Melayu yang mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Bangsa Proto Melayu, di mana memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan Homo sapiens di Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan Neolitikum, di mana hasil kebudayaan yang masih terbuat dari batu tetapi sudah halus. Kapak persegi merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalan barat dan kapak lonjong melalui jalan timur. Keturunan bangsa Proto Melayu yang masih hidup antara lain suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Lalu ada bangsa Deutero Melayu, di mana kebudayaannya lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Proto Melayu. Hasil kebudayaan mereka terbuat dari logam, yaitu perunggu dan besi. Kebudayaan mereka sering disebut kebudayaan Dongson, yang dimana suatu nama kebudayaan di daerah Tonkin yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Deutero Melayu. Hasil kebudayaan perunggu yang penting di Indonesia adalah kapak corong atau kapak sepatu, dakara, dan bejana perunggu. Keturunan bangsa Deutero Melayu yang masih hidup sampai sekarang adalah suku bangsa Melayu, Batak, Minang, Jawa, dan Bugis. Nah, itu aja untuk pembahasan kali ini. Lalu ini ada soal yang harus kalian jawab ya. 1. Jelaskan asal-usul nenek moyang Indonesia menurut Muhammad Yamin. Kedua, sebutkan daerah di Indonesia yang mendapatkan pengaruh dari bangsa Deutero Melayu. Oke, cukup itu aja untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.